Hari ini tanggal 31 Mei 2025, hari Minggu tepatnya. Gue lagi ada di klaster Inari. Kita kebetulan ambil rumah di sini dari tahun kemarin, dari bulan November. Dan sekarang lagi proses pembangunan. Dan proses pembangunannya ini kurang lebih memakan waktu 1 tahun. Gitu cuy. Kita langsung cek aja kondisi rumahnya sekarang kayak gimana ya. Oke, let's go. Ini perumahannya cukup lumayan asri juga sih sebenarnya. Kalau dilihat-lihat, ini rumah gua posisinya pas banget di depan taman kayak gini. Nah ini rumahnya. Ini rumah tetangga udah beberapa mau jadi, beberapa persen lagi mau jadi gitu. Nah ini diprediksi kalau ini bulan Mei, sekitar bulan Agustus tuh udah selesai gitu. Ini rumahnya guys. Kita cek masuk ke dalam kali ya. Mang, punten ya Mang. Oke. Ini posisi kamar mandi bawah. Belum jadi semuanya tapi udah proses. Nah ini kamar yang ke satu, kamar bawah. Ini nih nanti ada jendela. Ini ruangan belakang, nanti bolongan aja kayak gini. Nanti di sini meja dapur, di sini kayak taman gitu. Nah ini masuk ke ruangan tengah, ini nanti jendela, pintunya di sebelah sini gitu. Ini 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi posisinya. Gitu. Kita ke lantai 2. Punten ya, Mang Dek, punten. Kita ke lantai 2. Oke. Punten ya, Mang. Di lantai 2 ini bagian kamar mandinya, kamar kedua sama kamar utama ini di sini. Masternya. Ini sekarang lagi proses mau naik ke atas. Jadi mau ditutup atapnya gitu. Kurang lebihnya. Kita turun lagi. Oke, barusan kita habis lihat rumah dan doain aja supaya rumah ini cepat selesai ya. Ini adalah rumah kedua kita karena rumah yang pertama itu sedikit ada problem, jadi akhirnya kita ngambil rumah lagi yang baru di daerah BSD gitu. Jadi mudah-mudahan rumah ini bisa selesai sebelum akhir tahun ini gitu. Itu aja paling untuk lihat rumah. Sekarang kita mungkin mau cari makan dulu guys. Oke, let's go. Oke, ini kawasan lingkungannya. Kalau menurut kita sih sebenarnya di lingkungan ini cukup bersih dan cukup asri ya. Dan nggak kayak rumah kita yang sekarang lagi kita tempatin. Nah, rumah di sini itu udaranya juga cukup nyaman. Terus juga adem, itu sih sebenarnya. Karena ini samping sebelah sini nih, itu kali. Ini tuh kali lagi apa? Ada kayak kolam pemancingan gitu, seru deh. Dan di dekat rumah kita itu enak banget. Jadi ada jogging tracknya, nanti kita kasih lihat ya. Terus juga yang paling serunya tuh di deket banget dari sini tuh ada yang namanya Danau Abah. Nah itu tuh kayak danau tempat wisata gitu, orang-orang sini gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi jogging, kita bisa tuh destinasinya nanti ke situ gitu. Nah jadi keluar perumahan gitu, ini kita langsung kayak ke pemukiman warga, perumahan warga lah. Ini perumahan lama sebenarnya guys. Perumahan mungkin tahun-tahun 90-an kali ya gitu. Nah jadi kondisinya kurang lebih kayak gini ya guys ya. Jadi keluar komplek itu kawasannya itu kawasan boulevard gitu. Jadi ini tuh kayak perumahan-perumahan lama gitu. Nah ini perumahannya. Nah nanti perumahan kita itu masuknya itu di dalam perumahan ini gitu. Jadi klaster gitu masuk ke dalam rumah.
Oke, nanti kita spill lagi jalanannya yang seru-seru juga. Ini jalanannya juga cukup oke. Jalanannya cukup 2 mobil gitu. Oke. Alhamdulillah ya guys ya, kita udah selesai sholat. Barusan deket perumahan kita tuh ada masjid. Masjidnya enak banget, itu masjid project peninggalan Insinyur Soekarno ya, yang emang merata gitu di setiap daerah gitu. Nah alhamdulillah di dekat tempat tinggal kita tuh ada masjid itu guys, mantap. Jadi kalau mau ibadah gampang gitu ya. Nah ini gue juga mau ngasih tahu, ini adalah perumahan yang mungkin kalian tahu, boleh dilihat ke sana. Nah ini perumahannya mungkin kalian familiar lah ya, namanya Citra Garden ya. Ini di area daerah BSD Cisauk. Nah ini kan developer Ciputra udah tahu lah ya, ini perumahannya oke banget. Terus udah gitu juga jalanannya gede. Jadi akses tempat tinggal kita itu melewati perumahan ini dulu guys. Nah ini perumahannya juga sama nih umurnya sama tempat tinggal kita, sama komplek klaster kita. Jadi belum semuanya, belum totally rapih lah, terbangun lah gitu. Nah ini juga yang satu jalur ini juga jadi 2 jalur ya gitu. Nah ini prediksi tahun depan ini semuanya udah selesai lah pembangunannya gitu. Ya nggak, alhamdulillah ya, fasilitasnya juga cukup oke ya gitu. Oke, kita lanjut lagi, nanti kita mau cari makan dulu. Nanti kalau misalkan udah nyampe tempat makannya kita spill lagi. Oke guys, let's go. Kita sekarang lagi ada di Pasar Modern Intermoda BSD, masih di area BSD Cisauk juga. Kita lagi mau cari makan di sini, cuman terpantau toko-tokonya banyak sekali yang tutup ya. Apa karena ini hari Sabtu atau gimana, saya kurang paham. Atau apakah belum terlalu rame, saya juga kurang paham. Kita puterin aja, kita lagi cari parkir dulu yang paling deket sama akses masuknya. Kayaknya kita mau ke depan gitu. Nah Pasar Modern Intermoda ini sebenarnya terkoneksi juga sama stasiun kereta api Cisauk ya. Jadi buat teman-teman yang ada di BSD, yang tinggal di BSD, kalau mau ke Pasar Modern Intermoda itu tinggal turun aja di stasiun Cisauk, dan aksesnya itu ada jalanan masuk gitu guys. Posisinya kurang lebih gitu. Nah ini kita nyari parkir dulu ya. Aksesnya juga cukup mudah, cukup gampang. Nah ini kita mau, ini area parkir motornya. Terus kemudian, nah ini dia nih tuh, banyak makanan. Kayak kalau malam di sini mungkin rame ya. Tuh di depan-depannya gitu tuh banyak makanan gitu. Lumayan ada seafood juga, ada Alfamart. Ya iyalah, Alfamart tuh banyak di mana-mana juga ada ya. Tuh. Seru. Kayaknya kita parkir di sebelah Mercy merah ini nih. Biar gampang kemana-mana ya guys. Oke. So guys, Pasar Intermoda BSD itu menurut gue cukup unik dan keren ya. Jadi buat teman-teman yang emang tinggalnya di BSD terus mau masuk ke stasiun Cisauk tuh sebenarnya ada kayak shuttle bus gitu tuh dari arah sana, busnya naik ke atas tuh. Nyambung nanti ke sana tuh ke stasiun Cisauknya gitu. Dan kalau misalkan dari stasiun pulang ya, mau ke pasar dulu gitu atau mau cari makan dulu, ya udah dari arah sana, dari arah stasiun udah tinggal turun, udah naik jalan ini turun ke sini, area sini gitu. Keren sih menurut gue ya. Di sini tuh kalau malam tuh tempat makannya tuh lumayan banyak sih tuh. Terus juga di dalam-dalam tuh masih banyak toko-toko gitu. Jadi kalau misalkan mau cari bahan-bahan baku, mau cari makan udah nggak ribet lagi ya gitu. Areanya sama aksesnya sama tempatnya tuh vibes-nya cukup oke lah, kayak Thailand gitu ya, ala-ala gitu. Lucu tuh. Ini kan bisnya naik dari arah sebelah sana, jalanan. Tapi kalau kita mau masuk ke intermodanya, kita lewat bawah, nggak lewat atas. Jadi ada yang naik, kalau nggak salah deh, ada yang naik sama ada yang turun. Nah kita yang turun terus muter balik ke sebelah sini, nanti baru masuk. Kalau misalkan naik bis, shuttle bis, gitu kan, naiknya ke arah itu atas, gitu. Lucu ya, seru ya. Toko-tokonya juga lengkap di sini cuy. Oke, sekarang kita mau menuju ke
Ion. Barusan kita udah cek di pasar modern termoda. Cuman karena makanan-makanannya mungkin belum pada buka ya. Kayaknya malam rame deh makanan tuh. Cuman tadi belum pada buka, jadi kayaknya kita makan dulu di Ion BSD aja gitu. Nah kebetulan tempat tinggal gue ke stasiun Cisauk, terus kemudian ke pasar modern termodanya, sampai ke Ion BSD itu deket banget gitu. Jadi sebenarnya aksesnya benar-benar gampang gitu. Nah ini kita udah masuk nih ke Ion Mall BSD, boleh lihat ke sana. Nah ini kalau belok kiri kita masuk ke mall. Nah kalau lurus kiri lagi itu kita langsung udah masuk ke arah tol gitu. Jadi aksesnya kalau mau ke arah Jakarta, kalau mau ke arah Bintaro itu bener-bener enak banget sih. Dan ini tuh tolnya cuma 5.500 apa 6.000 gitu. Sampai ke Bintaro nanti 7.500. Jadi lebih murah lah dibanding tempat tinggal gue yang sekarang di BSD. Kalau yang di BSD lagi di Depok, di arah Sawangan. Jadi kalau di sana itu sekali jalan itu, sekali masuk tol itu 13.500 plus mau ke Bintaro. Kalau ke Bintaro lah, nyambung ke Bintaro itu karena gua kantor di Bintaro, itu kena lagi 17.500-an atau 17 ribuan lah. Jadi sekitar 30.000 something itu baru nyampe Bintaro. Pulang pergi 60.000, lumayan mahal ya kalau tolnya. Nah di sini tolnya lebih murah gitu. Oke, kita lanjut lagi nanti kalau kita udah masuk ke Ion. Oke, thank you. Finally kita makan dulu di Ciro Ramen ya guys. Kenapa kita makan di sini? Karena mie-nya bisa refill, jadi biar kenyang. Kita balik lagi pas udah selesai makan, oke? Let's go. Finally makanannya sampai. Jadi kalau beli ramen di sini tuh bisa nambah ya. Ini gue udah langsung pesen buat tambahan ya gitu. Nanti topping-toppingnya belum nongol lagi, ntar kita nongolin lagi ya. Nah ini tambahannya ada jamur enoki sama gyoza. Enak nih, pakai bumbu ini terus dicelup ke saus juga enak. Tinggal si chicken skinnya aja, belum. Sikat cuy. Nah ini ya, gue habis nambah satu mie-nya, terus ada chicken skinnya datang, gyozanya udah kemakan. Udah lah ya, kita makan dulu ya. Belanja cuy. Racun dah tadi gara-gara ada baju Gundam. Terus kita beli kopi dulu dari di bawah tangga. Yang rame. Ini kan, di bawah tangga. Kopi dulu kita. Nunggu dulu kopinya kelar, baru habis itu balik. Ya gak? Rame banget ayam cuy. Sebelum nyampe rumah makan ketan susu dulu di area Sawangan ya. Rumah baru soalnya di BSD, jadi kita pulangnya ke pulang kampung nih, antar kota antar provinsi. Oke, kita makan dulu guys. Oke guys, kali ini gue udah ada di rumah lagi. Tadi kita balik sekitar jam 8 malam, sekarang udah jam 11 malam. Gue udah mandi, udah selesai beres-beres. Ya itulah vlog hari ini ya guys ya. Tadi kita habis mampir juga di Ion, habis makan, terus habis itu kita beli kopi. Sekalian gue juga beli kaos lucu juga di Uniqlo. Ini kaos harganya 200.000, kaos edisi Gundam gitu. Karena gue suka banget ya sama Gundam tuh. Di belakang gue banyak banget koleksi-koleksi Gundam gue. Jadi ya gue belilah buat dedikasi terhadap Gundam gitu ya. Oke, kayaknya vlog hari ini cukup sekian aja. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tinggalkan komen kalau emang kalian punya masukan-masukan buat gue. Dan apalagi ya? Ya doain aja biar kita semua sehat, sukses, bahagia. Oke? Thank you guys. Bye. Assalamualaikum.